Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang soal-soal unsur-unsur periode ketiga. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Salman Baihaqi dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 26. Di sini saya akan membahas soal nomor 150 sampai dengan 152. Langsung saja ke soal 150. Dalam satu periode unsur yang paling kuat sifat reduktornya adalah di sini ada ANA, BMG, CAL, DS, ECL. Jawabannya adalah A, Na. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa unsur-unsur periode ketiga terdiri dari Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl. Dan dari Na ke Cl itu reduktornya semakin berkurang dan oksidatornya semakin bertambah. Sedangkan dari Cl ke Na itu oksidatornya semakin berkurang dan reduktornya semakin bertambah. Di sini bisa dilihat semakin ke kiri reduktornya semakin kuat. Sedangkan semakin ke kanan oksidatornya semakin kuat. Nah, di sini unsur yang berada di paling kiri adalah Na. Jadi jawabannya adalah Na. Nomor 151, unsur periode ketiga yang bersifat oksidator terkuat adalah ANA, BMG, CAL, DS, ECL. Sama seperti tadi, di sini jawabannya adalah CL. Mengapa? Karena CL berada pada posisi paling kanan, yaitu merupakan oksidator yang paling kuat. Jadi jawabannya adalah CL. Dan langsung ke nomor 152. Unsur-unsur Si, ClMg, dan P terdapat dalam periode ketiga. Urutan unsur-unsur tersebut dari yang paling kecil sifat pereduksiannya ke yang paling besar adalah, nah di sini jawabannya adalah E, Cl, P, Si, Mg. Mengapa? Karena seperti yang kita sudah ketahui pada urutan unsur-unsur periode ketiga tabel di atas, urutan di atas, dari yang paling kanan adalah oksidator paling kuat, tetapi reduktornya yang paling lemah atau paling kecil. Di sini unsurnya adalah Si, Cl, Mg, dan P. Jadi Cl berada di posisi yang paling kanan, reduktornya yang paling kecil, dan selanjutnya adalah P setelah Cl, selanjutnya adalah Si setelah P, dan selanjutnya adalah Mg setelah Si. Cukup sekian pembahasan soal dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Arfin Alarik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arfin Alarik. Di sini saya ingin menjawab soal nomor 71. Jadi soalnya yaitu unsur-unsur periode 3 terdiri atas Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Atas dasar konfigurasi elektronnya, dapat dikatakan bahwa jawabannya yaitu jari-jari atom Ar paling besar. Jadi pembahasannya yaitu sifat-sifat unsur periode ketiga, yaitu yang pertama, jari-jari atom semakin ke kiri semakin besar. Yang kedua, keelektromagnetifan semakin ke kanan semakin besar. Energi ionisasi semakin kanan semakin besar. Kemudian titik didih dan titik leleh semakin ke kiri semakin besar. Marcel, Lanjut matiin. ke nomor 72.
Soalnya yaitu unsur periode ketiga yang bersifat amfoter, yaitu jawabannya E, aluminium. Pembahasannya yaitu aluminium bersifat amfoter, yaitu dapat bersifat asam maupun basa. Lanjut ke nomor 73. Pertanyaannya itu dari pertanyaan 1 kristal molekul sederhana, 2 kristal molekul raksasa, 3 kristal logam raksasa, 4 atom-atom molekul yang berdiri sendiri. Maka unsur-unsur periode 3 dari Na sampai Ar menunjukkan perubahan struktur dalam urutan sebagai berikut. Suhu 20 derajat Celcius. Yaitu jawabannya 3, 2, 1, dan 4. Pembahasannya yaitu perubahan struktur pada periode ketiga, kristal logam yaitu Na, Mg, Al, kristal kovalen raksasa yaitu Si, kristal molekul sederhana PsCl, monoatomik yaitu Ar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nafisa Maurani, absen 35. Izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, sifat-sifat unsur periode ketiga dari Na sampai Cl berikut yang benar kecuali jawabannya C. Sifat unsur periode ketiga dari Na sampai Cl, afinitas elektronnya itu makin bertambah. Mengapa? Karena jumlah elektron valensinya ini makin banyak, sehingga makin mudah menerima elektron. Soal selanjutnya, jika tingkat keasaman dan kebasaan senyawa hidroksida unsur-unsur periode ketiga dibandingkan, maka jawabannya A, yaitu ClOH7 bersifat asam yang lebih kuat dari SOH6. Pembahasannya, dalam periode ketiga dari kiri ke kanan, sifat keasaman makin bertambah dan sifat kebasaannya makin berkurang. Soal selanjutnya yang terakhir, 4 unsur periode ketiga yaitu P, Mg, Cl, dan Na. Urutkan unsur-unsur tersebut dari yang paling kecil, sifat reduksinya, sampai yang paling besar. Jawabannya B. Pembahasannya, urutan unsur periode ketiga dari kiri ke kanan adalah Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Salah satu perubahan sifat unsur periode ketiga dari kiri ke kanan adalah makin mudah tereduksi. Berarti sifat oksidatornya bertambah. Lalu sebaliknya, sifat reduktor berkurang. Jadi, unsur sifat pereduksi yang makin besar urutannya adalah Cl, P, Mg, dan Na. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Aisyah Saima, nomor absen 27. Di sini saya akan membahas soal yang pertama, yaitu soalnya di antara unsur-unsur periode ketiga yang merupakan oksidator terkuat adalah, yaitu jawabannya klor. Klor itu Cl, tadi kan udah dijelasin nama Rehan Salman yang di atas, ini gambarnya. Kalau misalkan dari kiri ke kanan tuh oksidatornya makin kuat, dan di sini tuh yang paling akhir tuh ada Cl, berarti jawabannya yang E, yang klor ya. Terus soal selanjutnya, urutan unsur-unsur periode ketiga dari arah besar ke kecil berdasarkan sifat reduksinya adalah, nah ini tuh jawabannya yang A, sama urutannya kayak yang tadi, dari kiri ke kanan itu oksidatornya nambah besar, terus kalau misalkan dari kanan ke kiri ya nambah berkurang gitu. Jadi tinggal diurutin aja yang jawabannya A, Na, Al, SiS. Terus buat soal selanjutnya, urutan unsur-unsur periode ketiga dari arah kecil ke besar berdasarkan sifat ionisasinya. Itu jawabannya yang B. Kenapa? Karena unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan energi ionisasi cenderung bertambah. Jadi dari Na ke Ar itu, dari Na ke Cl itu energi ionisasinya nambah. Jadi jawabannya yang Na, Al, P, sama Cl. Terima kasih.
Abis ini siapa? Aku. Desi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Pustasari, kelas 12 IPA 6, absen 08. Di sini saya akan bahas nomor 26, 27, dan 28. Untuk nomor 26 itu pertanyaannya, pernyataan yang paling tepat mengenai sifat unsur periode ketiga adalah, jawabannya itu E. Titik didih naik sampai maksimum pada SI, kemudian turun secara tajam pada P. Kenapa jawabannya E? Itu karena kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga semakin ke kanan, energi ionisasi cenderung semakin bertambah. Nah, menurut sifat reduktor, unsur-unsur periode ketiga semakin ke kanan berkurang. Titik cair dan titik didih dari kiri ke kanan meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya pada silikon, kemudian turun secara drastis pada fosfor. Untuk nomor 27 itu pertanyaannya, kegunaan unsur silikon periode ketiga adalah, jawabannya itu B, untuk pembuatan komponen elektronik atau semikonduktor dan diobe. Pembahasannya yaitu kegunaan unsur silikon adalah yang pertama, tadi yang jawabannya B, untuk pembuatan komponen elektronik atau semikonduktor dan diode. Yang kedua, SiO2 sebagai bahan baku gelas, keramik, dan campuran semen. Yang ketiga, senyawa sikat. Yang ketiga itu senyawa silkat untuk pembuatan tembikar. Yang keempat itu silikon karbida bersifat kuat dan tahan panas. Untuk pertanyaan nomor 28, kegunaan unsur fosfor periode ketiga adalah, jawabannya itu harusnya yang D. Karena kegunaan untuk fosfor adalah, yang pertama, NH4 3PO4 dan Ca3PO4 2 untuk pupuk. Yang kedua, fosfor merah bahan korek api, dan yang ketiga, fosfor putih untuk memasak. Cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcel. Assalamualaikum, nama saya Marcel Adriansyah. Saya akan melanjutkan pembahasan nomor 14. Jika dibandingkan sifat antara unsur-unsur natrium dengan magnesium, maka natrium jawabannya A, lebih bersifat basa, B, lebih bersifat asam, C, energi ionisasinya lebih tinggi, D, jari-jari atomnya lebih kecil, dan E, sifat logamnya berkurang. Penyelesaiannya adalah unsur-unsur natrium dengan magnesium, maka natrium lebih bersifat logam, lebih bersifat basa, energi ionisasi kecil, dan jari-jari atomnya. Jawabannya adalah D. Untuk nomor 15, unsur-unsur periode ketiga dari Na ke Cl memiliki sifat-sifat yang berubah secara periodik, kecuali A, energi ionisasi, B, keasaman, C, oksidator, D, warna, dan E, elektronegatifan. Penyelesaiannya adalah unsur periode ketiga dari Na ke Cl memiliki sifat-sifat yang berubah secara periodik. Contohnya energi ionisasi, keasaman, oksidator, dan keelektronegatifan. Jawabannya adalah D. Dan untuk nomor 16, unsur-unsur periode ketiga terdiri atas Na, Mg, Al,
Si, P, S, Cl, dan Ar berdasarkan konfigurasi elektronnya, maka Na, Mg, dan Al adalah unsur logam. B. Oksida dari besi bersifat basa dalam air. C. Hidroksida dari P, S, dan Cl cenderung membentuk asam. D. Klor bersifat pereduksikat. Dan E. Jari-jari atom air paling besar. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, Na, Mg, dan Al adalah unsur logam. Oksidasi dalam air bersifat asam lemah. SiO2 tambah H2O, H2SiO3 adalah asam lemah. Senyawa hidroksida PS dan Cl bersifat asam. Klor adalah oksidator terkuat pada periode ketiga. Jari-jari air paling kecil pada periode ketiga. Cukup sekian. Terima kasih. Udah semuanya. Salman ke mute. Oke, cukup sekian. Bila ada kekurangan dan kesalahan dari penjelasan kami, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.